بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قد قال تعالى في آيته الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Hakul Yakin, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan kehadiran kita di majlis taklim menjadi wasilah diampuninya semua dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan penjelasan surah An-Nur di ayat 30. Surah An-Nur di ayat 30 yang diawali dengan kalimat Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Silakan diperhatikan dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisafati Rasulillah wa bibarakati mu'alif hadha tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan dari ayat 30 saja kita mulai. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah qul lam mati ketemu lam yang hidup. Ini hukumnya idgham mutamasilain. Lil mu'minina yaghuddu min absarihim nun mati ketemu hamzah. Hukumnya izhar. Wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Azka, jangan azka, jangan dikolkolahkan karena zai bukan huruf kolkolah. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Lagi-lagi wa qul lil mu'minat, ini idgham mutamatsilain. Yaghdudna mohon jangan dikolkolahkan karena dad juga bukan huruf qalqalah. Min absarihinna wa yahfazna tidak qalqalah. Wa yahfazna furujahunna wa la yubba qalqalah. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. Nun yang bertisidah yang mati di akhir kalimat berguna hukum musaddada, maka ditahan selama 2 harakat. Juyubihin, tidak cukup dengan juyubihin, tidak, tapi harus ada penahanan. Juyubihin. Wala yubdina zinatahunna illa li bulatihinna aw abaihinna aw abai bulatihinna aw abnaihinna أو أبنائهن أو أبناء بولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Satu ayat. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan sekali lagi, akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum.
ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. Yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
إن أو آبائهن أو آباء بعولتهن وأبنائهن أو أبناء إخواتهن. Coba sekali lagi buka suaranya. Kayak kayak nyanyi begitu, kayak karaokean. Karaokean keras suaranya, ngaji nggak ada suaranya, gimana ceritanya? Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني إن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء. لعلكم صدق الله العظيم. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Ini etika bermasyarakat. Etika pakaian di dalam masyarakat. Etika perilaku di tengah-tengah masyarakat.
Lebih jelasnya lihat di layar atau lihat di Quran masing-masing. Qul, ucapkan olehmu wahai Muhammad, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, hendaknya, mestinya, yaghuddu min absarihim, menahan pandangan mereka, jangan sampai melihat hal-hal yang diharamkan oleh agama. Ini etika perilaku bermasyarakat. Kalau kita sedang berjalan, sebagaimana dicontohkan guru saya sering nganter guru kemana-mana. Itu ketika di jalan guru saya nggak pernah nengok kanan, nggak pernah nengok kiri. Pandangan matanya tertuju fokus ke jalan yang akan beliau injak. Kecuali ada panggilan, Assalamualaikum, mau kemana Kiai, mau kemana ajengan, baru beliau nengok sesuai dengan arah panggilan. Selama tidak ada panggilan, tidak pernah nengok kanan kiri. Mestinya, kenapa? Kenapa? Nggak kedengaran, Bang. Nengok itu kalau ada panggilan. Nah, banyak di antara kita yang lagi jalan kan sengaja. Nengok kanan, nengok kiri, nengok kanan, nengok kiri. Itu sebenarnya tidak boleh dalam etika bermasyarakat. Nah, begitu juga membawa motor. Makanya saya kadang-kadang ingin mempraktekkan apa ilmu yang diajarkan guru saya. Tapi saya di Jakarta ini sering dibully. Ketika saya bawa motor, fokus ke depan, dan memang aturannya begitu kan. Lalu ada sahabat jamaah, bahkan jamaah di seberang jalan, yang lain arah, berlawanan arah, katanya dia ngelakson sama saya nggak nengok. Apa bahasanya? Sombong amat bawa motor, di klakson juga nggak nengok-nengok. Saya bilang ini sombong, apa ajaran agama sebenarnya? Ajaran agama kita berjalan di jalan kita, fokus harus di jalur kita, nggak boleh nengok jalur kiri kanan, kecuali ada khusus. Ini kadang-kadang jamaah yang dari seberang jalan, kan berlawanan arah kan seberang jalan, berarti terlarang trotoar. Nih di klakson katanya nggak nengok, sombong katanya. Allah, kan jadi serba salah. Iya. Mestinya begitu. Mestinya begitu. Nah itu. Padahal aturannya jalan itu begitu. Dan alhamdulillah saya selama bawa motor, bawa kendaraan di Jakarta nggak pernah kena musibah. Nggak pernah nabrak atau ditabrak. Mungkin ya syariatnya kena fokus, hakikatnya kena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya ngikuti perintah Allah. Nggak pernah. Nah ini. Kadang-kadang pelajaran di pesantren itu berbeda dengan praktek di masyarakat. Tapi saya tidak sakit hati dikatain sombong sama jamaah, saya nggak sakit hati. Enggak. Saya nggak sakit hati, cuman kasihan aja jamaahnya, berarti ilmunya belum nyampe gitu. Nah rata-rata orang yang kena celaka itu di jalan, dia tidak fokus ke jalan. Nengok kanan kiri, bahkan sambil main HP. Nah, ini yang sering celaka itu sambil main HP. Sehingga ada apa di depan, 10 meter yang di depan, dia tidak kontrol. Karena sibuk, matanya dibagi dua.
50% ke depan, 50% ke HP. Coba bayangkan. Iya, yes, oke. Kalau di HP itu beritanya datar-datar saja. Tapi kalau ada berita yang mengejutkan di HP, konsentrasi pecah nggak? Sebagai manusia pasti konsentrasinya pecah. Ketika konsentrasi pecah, berarti ke depan sudah tidak ada kontrol. Ini. Yaghuddu min absarihim. Dari apa? Lihat amma la yahinnu lahum nadruhu. Dari hal-hal yang tidak halal bagi kalian menandangnya. Di kanan kiri ada cewek dipandang sama kita, halal apa haram? Nah, nah, nah. Belum lagi yang bawa motornya cewek mulus, celananya pendek. Ngerendeng sama kita. Pandangannya tidak ke depan lagi, tapi ke samping yang bawa motor. Ini bahaya. Dan sebaiknya, semestinya orang-orang yang beriman ini wayahfazu furujahum, menjaga farjinya, menjaga kemaluannya. Jangan sampai diobral. Apakah ada yang diobral? Minimal aurat jangan diobral. Oleh karena itu sudah sering dan sudah sejak dulu saya menyampaikan kepada jamaah yang setia di Majlis Taklim ini, minimal dalam keseharian kita jangan sekali-kali pakai celana pendek di atas dengkul. Karena itu hukumnya haram. Kan Ustadz saya lagi ngobrol sama laki-laki. Kata Allah haram, ya haram. Mau ngobrol sama laki-laki, kayak apalagi sama perempuan. Kata Allah haram, ya haram. Apakah sesama laki-laki haram? Ya. Lihat gay. Lihat umat Nabi Lut. Dan lain sebagainya, samalah sama laki-laki. Mungkin Bapak ditakdirkan jadi orang normal, tidak tertarik kepada laki-laki. Bagi orang yang tertarik sama laki-laki, itu nafsu. Maka sejak di pondok pesantren, saya diajarkan sama guru saya. Kebetulan saya di pondok pesantren itu santri pilihan yang dibawa dari ayahnya. Saya ditugaskan banyak tugas, diantaranya untuk menjepret paha santri yang terlihat waktu ngobrol. Jadi kemana-mana tangan saya pakai gelang karet. Jadi kalau ada santri ngobrol, kelihatan dengkulnya, saya tarik, saya jepret. Itu tugas guru. Tidak ada satupun santri yang berani marah sama saya. Yang pertama, saya pada badannya paling gede. Yang kedua, saya atas nama tugas guru. Itu dari pondok pesantren saya sudah diajarkan begitu. Sekali lagi, jangan sekali-kali pakai celana pendek walaupun ngobrol sesama jenis. Karena itu haram. Jangan alasan sama jenis. Allah sudah mengatakan itu haram ke orang. Nah, kalau memang kita mau begitu, dzalika azka lahum. Itulah yang dibutuhkan oleh Allah, ay khairun, kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, bapak-bapak jangan aneh. Kalau sampai saat ini masih banyak orang tua sudah aki-aki, pakai celana pendek. Udah celana pendek, udah meringkil-meringkil ke pasar. Astagfirullahaladzim. Jangan aneh Bapak. Lihat ayatnya. Ini khusus bagi orang-orang mukminina, orang-orang yang beriman. Bukan umat Islam. Karena setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Ini hanya orang-orang yang beriman, lil mukminina. Innallaha khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
bima yasnaun, terhadap apa yang kalian lakukan. Karena Allah mengetahui, Allah mencatat. Karena Allah mencatat, pasti ada timbal baliknya nanti. Pasti ada balasannya, pasti ada siksanya. Makanya dengan prinsip itu, kata guru saya, daripada lu disiksa sama Allah, mendingan dijepret sama temen gue sendiri. Waktu di pondok dalilnya begitu. Daripada lu disiksa Allah di akhirat nanti, lebih baik lu dijepret sama temen sendiri. Itu bagi orang-orang yang beriman. Nah, begitu juga akhlak dan etika berpakaian bagi wanita yang mukmin. Waqul, ucapkan olehmu hai Muhammad, lil mu'minat, bagi perempuan-perempuan yang beriman, yang dudna min absarihinna, wajib kepada mereka menutupi pandangan mereka dari hal-hal yang tidak dihalalkan. Begitu juga bukan cuma laki-laki yang harus menjaga mata, tetapi juga wanita juga harus menjaga mata. Apalagi wanita, makhluk yang paling pandai bermain mata. Hati-hati. Pandangan wanita itu bisa bikin bahaya. Ya, semuanya. Gara-gara wanita. Banyak kasus. Wa yahfadna furujahunna. Dan sebaiknya wanita juga menjaga farjinya. Maksudnya bukan inti yang satu itu, tapi menjaga auratnya. Nah, ini sudah riskan di zaman sekarang ini. Sudah urgen di zaman sekarang ini. Karena faktanya berpakaian sekarang ini lebih rapi laki-laki daripada perempuan. Subhanallah. Laki-laki rata-rata masih pakai celana panjang. Kebanyakan masih celana panjang. Walaupun celana pendek, kebanyakan sekarang laki-laki di bawah dengkul celana pendeknya. Tapi wanita masih banyak yang pakai celana pendek. Yang pantasnya celana pendek itu dipakai di kamarnya, bukan dipakai ke pasar. Ada ibu-ibu yang protes, Ustaz, tapi saya pakai celana panjang kemana-mana. Celana panjang kayak apa? Celana panjangnya training yang ngepres sama saja telanjang. Nabi Muhammad mengatakan di akhir zaman nanti ada orang yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Itu. Waliyudina zinatahunna. Dan semestinya perempuan itu tidak boleh mempublikasikan perhiasan-perhiasan alami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak kalau baca terjemahnya, perhiasan ini, kata-kata perhiasan ini, pasti asumsi Bapak gelang kalung. Gitu kan? Kalau di terjemahnya. Tapi kalau di tafsirnya kita lihat. Zinatahuna illa ma dhahara minha wa wal wajhu wal kafan. Tidak boleh memperlihatkan hiasan wanita pemberian Allah bentuk tubuh yang indah. Bentuk pinggang yang seksi. Bagian tubuhnya. Iya. Bukan perhiasan asumsi kita gelang kalung. Bukan. Tapi perhiasan alami yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan zaman sekarang itu banyak wanita-wanita
yang sengaja memamerkan kelebihan dari tubuhnya. Karena hidungnya mancung, dipamerkanlah hidungnya pakai anting. Karena bibirnya seksi, dipamerkanlah bibirnya pakai giwang. Karena dagunya seksi, dipamerkanlah dagunya pakai sesuatu. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Dan semestinya illa ma zahara minha, kecuali yang zahir dari semuanya. Ini untuk bangsa Indonesia, kita melihat tafsir ini illa ma zahara minha, kecuali yang boleh dipublikasikan ke orang lain, yaitu perhiasan tubuh wanita, keindahan seorang wanita, itu ma zahara minha wal kafain, cuman wajah dan telapak tangan boleh dibuka. Ini tafsir Indonesia. Wow. Wajib. Nah, tafsir Indonesia menggunakan ini, Pak. Maka wanita-wanita Indonesia boleh membuka wajahnya, boleh membuka telapak tangannya. Artinya wanita Indonesia sudah dianggap mukminat, sudah dianggap wanita mukmin kalau sudah berjilbab, kalau sudah berkerudung. Walaupun wajahnya masih terbuka, walaupun tangannya masih terbuka. Tapi madhab yang lain, seperti yang terjadi di Timur Tengah, itu tidak boleh kelihatan wajah, sampai telapak tangan pun tidak boleh. Kelompok-kelompok haramah itu nggak boleh. Nah, ini diadopsi oleh fikih Indonesia. Wanita Indonesia diperbolehkan memperlihatkan wajah dan telapak tangan. Kenapa? Karena wanita Indonesia sampai sekarang itu masih sering bertransaksi, masih sering ke pasar. Yang kita rasakan, kalau ke pasar itu bagian suami apa bagian istri? Kan bagian istri, bagian suami nyari duitnya. Orang Mekah, saya punya saudara di Mekah. Waktu saya ke sana, itu saya ngelihatnya kayak budak. Saudara saya laki-laki. Istrinya orang sana, orang Mekah. Itu pagi-pagi habis subuh, dia sibuk-sibuk langsung ke pasar. Ke pasar beli sayuran, beli beras, masak. Ngolah sayuran, bikin sayuran, ngolah. Semua kebutuhan. Sudah makan, sudah siap makan di meja, nasinya sudah matang, lauknya sudah matang, sayurnya sudah matang. Baru dia manggil istrinya ke kamar, suruh keluar, suruh makan. Subhanallah. Maka wanita Mekah itu tidak boleh membuka wajah. Karena ada keperluan untuk membuka wajah. Karena wanita Indonesia masih aktif ke pasar, masih aktif bergaul dengan wanita-wanita yang lain, itu boleh membuka wajah. Kenapa keperluannya? Ketika transaksi di pasar, kan sama-sama kelihatan siapa yang beli, siapa yang jual. Kalau pakai cadar gimana? Hah? Kondisi, semua hukum itu berlaku karena situasi dan kondisi. Sholat zuhur kondisinya di rumah 4 rakaat. Kalau kondisinya di perjalanan, al-hukmu yadurru bi'illatihi. Hukum itu berjalan sesuai dengan alasannya. Nah, cukup ya. Kiai saya istrinya nggak ada yang pakai cadar, cukup pakai kerudung. Nah, ini ayatnya. Illa kecuali ma dhahara minha, barang yang zahir dari zina itu wahwal wajhu wal kafan fayajuzu nadruhu, boleh melihatnya li ajnabiyin tuh. Orang lain boleh melihat itu. Ilam yakhaf fitnatan. Kalau tidak akan terjadi fitnah bi alwadi wajin wasan yahrumu. Wal yadribna ala juyubihinna.
Atau hendaknya mereka menutupi kain kudung ke dadanya. Itu biasa. Kain kudung itu bukan kain kudung Betawi ya. Kain kudung yang diselempangin ke belakang. Begini. Bukan kain kudung begini. Kan ada kain kudung ke belakangin. Enggak, bukan begitu. Kain kudung itu yang menutupi dada. Sama namanya kerudung. Ini jepret, dadanya ketutup. Itu yang mestinya dipakai. Bukan kudung Betawi yang dikudungin, tapi ujungnya ke belakang, dadanya ngablak kemana-mana. Itu bukan. Lihat di layar. Kudung itu adalah yasturun ru'us, menutupi kepala, wal a'naq, dan menutupi pundak, wasudur, dan menutupi dada. Sebagaimana kalau di bahasa kita biasanya disebut jilbab. Jilbab. Padahal sebenarnya jilbab itu bukan itu. Itu kudung. Hakikatnya dalam Al-Quran itu kudung. Hijab bukan. Sebenarnya asli mana hijab itu tuh. Yang putih. Penghalang antara laki-laki dan perempuan itu hijab namanya. Bukan kerudung. Cuman di kita salah kaprah. Kerudung disebut hijab. Hijab itu sebenarnya itu. Nikob. Kalau nikob malah semuanya cadar. Kalau nikob cadar. Itu jilbab. Walaubdina zinatahunna. Dan tidak boleh kepada wanita-wanita yang beriman menampakkan perhiasan tubuhnya illa li bu'ulatihinna, kecuali untuk suaminya. Apa bu'ulatihinna? Lihat di layar, jamu baklin, yaitu jamaknya lapan baklin. Apa makna baklin? Zaujin, tegese pasangan hidup, suaminya. Keindahan lekuk tubuh wanita itu hanya halal dilihat oleh suaminya saja. Au abaihinna, atau boleh kelihatan sama orang tuanya. Au abai bu'ulatihinna, atau bapak suaminya, yakni mertua. Karena mertua adalah muhrim. Dan sekali lagi saya katakan, mertua itu satu-satunya orang lain yang wuduknya tidak batal bersentuhan dengan mantunya. Karena mertua itu kata lain dari orang tua. Maka tidak layak dikatakan bekas mertua. Sebagaimana tidak layak mengatakan bekas guru, tidak boleh. Kenapa tidak boleh di bekas guru? Kan guru itu ilmunya diserap oleh kita, mendarah daging di tubuh kita. Dikatakan bekas itu berarti sudah keluar dari tubuh kita. Selama ilmu itu masih ada di tubuh kita, berarti itu masih guru kita. Tidak ada bekas guru, tidak ada bekas mertua. Walaupun kita sudah cerai sama istri kita sebagai anaknya, tapi mertua tetap mertua, wudhunya tidak batal. Au abnahina, atau anak-anaknya muhrim. Au abna ibu ulatihinna, atau anak-anak menantunya. Kita punya menantu, cuman menantu sudah punya anak sebelum nikah sama anak kita, itu juga tidak batal. Au ikhwanihinna, atau saudara-saudara perempuan. Baik saudara seayah dan baik saudara seayah maupun saudara sekandung. Au bani ikhwanihinna, atau anak putra putri saudara-saudara laki-lakinya, ponakan. Au bani ikhwatihinna,
atau ponakan dari saudara perempuan, au nisaihinna, atau kalau laki-laki tidak dilarang membuka aurat di depan istrinya masing-masing, silakan. Au ma malakat aimanuhunna, atau seseorang yang sudah dimilik dengan sumpahnya, au tabi'ina, atau mereka tabi'in, pengikut ya, pelayan ya, ghairu ilil irbati, yang tidak berkeinginan terhadap wanita, atau awit tipli, bocah alladzi lam yadharu ala aurat nisa, yang mereka belum paham terhadap aurat perempuan. Itu tidak masalah. Tapi untuk pendidikan jangan, karena anak-anak kecil di zaman sekarang itu sudah lebih pemikirannya sudah lebih dewasa daripada umur yang sebenarnya. Walayadrib nabi abdulhinna, dan jangan sekali-kali menggentakkan kaki supaya diketahui apa yang ada di dalam kakinya. Nah, ini tayangan-tayangan semacam wayang wong yang suka gedik-gedik ke kaki karena di kakinya ada emas, ada gengge, ada perhiasan. Sebenarnya itu tidak boleh dilakukan oleh wanita ketika di depan laki-laki banyak. Lihat lama. Bukan nggak boleh pakai gelang, boleh sih, boleh. Cuman jangan dipamer-pamerkan gitu. Jangan menjadi pameran. Khilkhol, namanya khilkhol. Gelang kaki itu khilkhol. Boleh, boleh. Cuman jangan dipamerkan. Liuk lama ma yukhfini wa tubu ilallah. Nah, udah. Allah udah tahu masyarakat kita sering melakukan ini, makanya kata Allah, sekarang tobat aja kepada Allah. Tobat aja, tobat. Karena sudah terlalu lama kita lakukan ini. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, dengan bertobat kepada Allah atas perbuatan kelakuan kita di masa lalu, diharapkan la'allakum tuflihun, hidup kita akan merasa bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yanjuna min dzalik, selamat kita dari semua siksa, liqaubuli taubati, karena Allah akan menerima taubat kita, minhu wa fil ayati taghlibul dzukur alal inas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah syukuran ta'lim pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.